Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih bagi kamu yang udah klik video ini dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi kamu semoga tetap waras di tengah dunia yang semakin gila ini. Ya mungkin sama gilanya dengan cerita yang akan kita ceritain kali ini. Sampai-sampai orang dalam cerita ini digelari dengan sebutan truck stop killer. Nah, tahukah kamu siapakah truck stop killer itu? Tanpa berlama-lama langsung aja ke ceritanya. Sebelum kita menceritakan bagaimana aksi-aksi kejam yang dilakukan oleh orang ini, kita sedikit flashback ke tahun 1990, di mana ketika itu seorang polisi di Arizona melihat ada sebuah truk yang terparkir yang mungkin sedang membutuhkan bantuan. Dan dengan inisiatif sendiri dari polisi ini, akhirnya ia pun menawarkan bantuan dan segera mengecek ada apa di truk tersebut. Namun sangat disayangkan ketika polisi ini melihat ada sesosok wanita pakaian dan sudah diikat dan juga mulutnya dilakban. Lantas polisi ini pun segera menanyakan kepada pemuda ini, ya namanya adalah Robert Ben Roades. Ketika dimintai keterangan, Robert ini mengaku bahwa ini adalah urusan pribadinya dan ia tidak mau diikut campuri oleh polisi ini. Dan ia pun juga berkata bahwa ini adalah atas dasar suka sama suka. Dan ternyata polisi ini sudah mengetahui identitas dari si Robert ini. Karena pada waktu itu si Robert udah mendapat tuduhan sebagai dan juga pada waktu itu. Namun polisi ini tidak berani untuk menangkap si Robert ini sendirian. Akhirnya ia pun menelepon rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Apalagi pada waktu itu Robert ini memiliki senjata api. Robert Ben Roades, ia lahir pada bulan November tahun 1945. Ia sudah mengalami beberapa kali pemeriksaan dan juga terlibat hukum kriminal sejak ia masih SMA. Ternyata ayah Robert ini pada tahun 1964 juga pernah mendapati sebuah kasus persidangan di mana ia menganiaya seorang gadis yang berusia 12 tahun. Beberapa tahun kemudian, Robert ini kembali terjerat masalah dan harus berkaitan dengan hukum. Karena pada waktu itu ia melakukan aksi perampokan. Di tahun 1970, Robert ini mendapatkan sebuah pekerjaan yaitu sebagai supir truk. Nah, disinilah aksi demi aksi kejahatan dilakukan oleh Robert. Ia menawarkan bantuan kepada orang yang sedang mendapatkan kesulitan di jalan. Namun sebenarnya ia bertujuan untuk orang itu. Nah, yang lebih sadisnya adalah sebelum Robert ini para korban, ia mengambil beberapa foto untuk didokumentasikan. Namun kita tidak tahu apa tujuan dari si Robert ini memotret korban sebelum ia melakukan aksi bejatnya itu. Tercatat ada 50 orang korban selama ia menjadi supir truk. Dan karena kasus-kasusnya ini, ia pun disebut dengan truck stop killer. Aksi pertama Robert ini dilakukan pada bulan Januari tahun 1989. Dan yang menjadi korban pertama kali adalah pasangan yang ingin berangkat dari Seattle menuju Georgia. Mendapatkan kesempatan ini, ia pun langsung melancarkan aksinya dan langsung pasangan pria dari wanita yang ia bawa. Kemudian perempuan yang ia tahan ini akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah bangunan dan ditahan selama seminggu. Nah, di waktu itu juga ternyata Robert memperkaos dan juga akhirnya membunuh wanita itu hingga tewas. Mirisnya adalah jenazah ataupun jasad dari perempuan ini ditemukan 13 tahun setelah aksi itu dilakukan. Dari banyaknya aksi-aksi kejahatan yang ia lakukan, dan pada akhirnya sepandai-pandainya orang merencanakan suatu kejahatan pasti akan ketahuan juga. Ya, si Robert ini pada akhirnya diidentifikasi oleh pihak kepolisian dan ditahan dan dijatuhi hukuman seumur hidup
setelah mendapati korban terakhir dari si Robert ini yang bernama Regina K. Walters, yaitu seorang remaja berusia 14 tahun. Dan ia juga ternyata waktu itu bersama seorang pacarnya. Nah, mirisnya ketika si Regina ini ditangkap oleh si Robert, ia memaksa si Regina untuk memakai sebuah gaun yang berwarna hitam. Dan pada waktu itu Robert juga memaksa Regina untuk memotong rambutnya hingga menjadi pendek. Ternyata memang si Robert ini sangat-sangat luar biasa sadisnya. Sempat-sempatnya ia memotret si Regina sebelum dieksekusi. Dan yang lebih kejamnya adalah si Robert ini ketika di dalam penjara sempat-sempatnya ia menelepon ayah si Regina. Ia mengatakan bahwa putrinya itu disiksa selama bersama Robert, dan juga ia membuang jasad dari si Regina ke sebuah tempat. Setelah Robert Roades ini menjalani beberapa persidangan dan juga berlangsung selama bertahun-tahun, namun pihak jaksa pun merasa bahwa si Robert ini tidak hanya melakukan terhadap dua pasangan tadi. Pihak kejaksaan mencurigai bahwa si Robert ini udah melakukan aksi kejahatannya dan udah menelan beberapa orang korban. Dan si Robert ini juga sebenarnya mengakui dan juga menyesali perbuatan yang ia lakukan selama ini. Namun ya bagaimana lagi ya, pihak hukum sudah menjatuhkan hukuman kepada Robert ini dan tidak bisa diberikan lagi keringanan karena beratnya kasus yang ia alami. Namun ternyata di sini ada seorang wanita yang berhasil selamat dari yang akan dilakukan oleh Robert. Perempuan itu bernama Pamela Milliken. Pamela waktu itu bercerita kepada pihak kepolisian. Pada waktu itu ia hendak mencari seorang saudaranya, namun ia tidak memiliki tumpangan. Pada akhirnya ia pun berhenti ataupun mendapati sebuah truk yang ternyata truk itu adalah milik Robert. Nah, saat si Pamela ini masuk ke dalam truknya Robert langsung mengambil foto dari Pamela. Dan Pamela justru langsung bertanya kenapa ia melakukan hal tersebut. Dan Robert mengakui bahwa ia selalu memotret ataupun mengambil foto dari beberapa orang penumpangnya karena ia takut suatu saat ataupun bisa aja terjadi ia dirampok dan pelakunya melarikan diri. Nah, foto ini bertujuan sebagai barang bukti ataupun untuk mengidentifikasi pelaku. Di tengah perjalanan, si Robert ini memperlihatkan sebuah tulisan yang berarti tidak ada berkendara yang gratis. Nah, pada waktu itu Pamela menceritakan terjadilah sebuah hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Nasib baik ya yang mungkin menimpa si Pamela ini. Ia tidak menjadi korban dari si Robert ini. Entah apakah yang terjadi pada waktu itu hingga Pamela ini bisa selamat. Dan ya kita tahu bahwa tidak ada orang seberuntung Pamela pada waktu itu ketika bertemu dengan Robert Roades yang digelari dengan truck stop killer. Jadi apa nih yang dapat kita ambil dari kisah ini? Kamu harus hati-hati dengan seseorang yang tiba-tiba baik kepadamu. Mungkin ia menginginkan sesuatu darimu atau bahkan ia ingin melakukan sebuah aksi yang tidak kamu ketahui. Dan juga jangan lupa ketika kamu ingin menumpang sebuah truk, pastikan kamu itu memiliki akses komunikasi dengan orang-orang supaya ketika terjadi sesuatu kepadamu maka kamu nggak akan kenapa-napa dan setidaknya bisa meminimalisir sebuah kejahatan. Mungkin sampai di sini kisah kita kali ini guys. Jangan bosan untuk mendengarkan selalu kisah-kisah dari channel ini dan terima kasih bagi kamu yang udah klik tombol subscribe-nya dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. See you on the next video.